Di mana? Di atas segalanya, hak asasi manusia itu dimulai. Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama, tanpa diskriminasi. Hari esok adalah misteri. Hari ini adalah hadiah. Itulah mengapa disebut saat ini. Orang hebat berbicara mengenai ide-ide. Orang biasa tentang kejadian sekitar, dan orang kecil berbicara tentang orang lain. Nyalakanlah lilin daripada mengutuk kegelapan. Banyak orang yang akan keluar masuk di dalam hidup Anda. Tapi hanya teman sejatilah yang akan meninggalkan jejak di hati Anda. Seorang wanita itu seperti teh celup. Anda tidak pernah tahu seberapa kuat teh tersebut hingga ada di dalam air panas. Jangan pernah bosan, dan Anda tidak akan pernah membosankan. Banyak orang keluar masuk dalam kehidupan Anda, tapi hanya sahabat sejati yang akan meninggalkan jejak kaki di sanubari Anda. Jangan pernah keliru tentang ilmu kebijaksanaan. Satu sisi membantu Anda untuk hidup, satunya lagi membantu Anda untuk membuat hidup. Jika seseorang mengkhianati Anda sekali, itu adalah kesalahan mereka. Jika mereka mengkhianati Anda 2 kali, itu salahmu. Kau tak akan perlu terlalu khawatir pada apa yang dipikirkan orang tentangmu. Jika kau sadar mereka jarang memikirkan emal. Pembangunan karakter dimulai sejak dini dan akan berlangsung hingga kematian. Setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, Anda harus menyesuaikan seluruh kerangka pengetahuan Anda. Lakukan apa yang menurut hatimu benar. Bagaimanapun orang-orang akan tetap mengkritik. Pikiran besar mendiskusikan gagasan. Pikiran rata-rata membahas kejadian. Pikiran kerdil membicarakan orang. Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka. Sebuah batu sandungan bagi pesimis adalah batu loncatan bagi optimis. Anda selalu mengagumi apa yang Anda benar-benar tidak mengerti. Lakukanlah satu hal setiap harinya. Hal-hal yang membuat Anda takut. Tujuan kehidupan pada akhirnya adalah untuk dinikmati, untuk mencicipi pengalaman yang paling hebat, untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dan lebih kaya dengan penuh semangat serta tanpa takut. Saat berhenti melakukan apa-apa, Anda memulai proses kematian. Saya pernah memiliki mawar yang dinamai menurut saya dan saya sangat tersanjung. Tetapi saya tidak senang membaca uraian dalam katalog, tidak bagus di tempat tidur, tetapi baik-baik saja di dinding. Untuk mengendalikan dirimu, gunakanlah kepalamu. Untuk mengendalikan orang lain, gunakanlah hatimu. Anda harus selalu memiliki gaun hitam karena tidak ada yang pernah ingat gaun hitam. Dibutuhkan banyak energi sama halnya, dibutuhkan banyak harapan untuk rencana. Anda harus melakukan hal-hal yang menurut Anda tidak dapat Anda lakukan. Dengan hari baru, datang kekuatan baru dan pengalaman baru. Hidup adalah apa yang Anda buat. Selalu akan menjadi seperti itu. Ketika Anda berhenti untuk memberikan kontribusi, Anda mulai mati. Manusia berkembang jika melalui pengalaman hidup yang jujur dan berani. Dari sanalah karakter tertempa. Persahabatan dengan diri kita adalah yang paling penting.
Karena tanpa itu, seseorang tidak dapat berteman dengan orang lain di dunia. Saya berkata kepada anak muda, jangan berhenti memikirkan kehidupan sebagai sebuah petualangan. Kamu tidak memiliki keamanan kecuali kamu dapat hidup dengan berani, menggairahkan, imajinatif. Tidak ada yang menang dalam peperangan yang terakhir. Dan tidak akan ada yang menang dalam peperangan berikutnya. Anda tidak akan terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda jika Anda menyadari betapa jarang mereka melakukannya. Pekerjaan selalu merupakan penawar bagi depresi. Pemberian cinta adalah pendidikan itu sendiri. Saya biasa memberitahu suami saya bahwa jika dia bisa membuat saya memahami sesuatu, itu akan jelas bagi semua orang di negara ini. Saya tidak percaya perang itu solusi terbaik. Tak ada seorang pun yang menang dalam perang terakhir, begitupun dalam perang berikutnya. Seorang wanita itu seperti kantong teh. Kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya hingga dia dibenamkan dalam air panas. Tidak akan cukup untuk membicarakan tentang perdamaian. Seseorang harus mempercayainya, dan tidaklah cukup untuk mempercayainya, seseorang harus bekerja padanya. Anda tidak hanya memiliki hak untuk menjadi seorang individu. Anda memiliki tanggung jawab. Apa yang bisa kita capai jika kita tahu kita tidak bisa gagal? Dengan hari baru, datang kekuatan baru dan pemikiran baru. Hanya karakter manusia yang merupakan kriteria berharga yang sebenarnya. Kebahagiaan bukanlah tujuan. Itu merupakan produk dari kehidupan yang baik. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Lakukan apa yang Anda rasakan di hati dengan benar. Bagaimanapun juga Anda akan dikritik. Orang muda yang cantik adalah kecelakaan alam. Tetapi orang-orang tua yang indah adalah karya seni. Pengalaman saya adalah pekerjaan itu adalah cara terbaik untuk menarik diri dari kedalaman. Saya percaya setiap orang bisa menaklukkan rasa takut dengan melakukan hal-hal yang dia takutkan. Saya pikir entah bagaimana caranya. Kita akan belajar tentang siapa kita sebenarnya, kemudian hidup dengan keputusan itu. Saya pikir, pada saat kelahiran seorang anak, jika seorang ibu dapat meminta ibu baptis peri untuk memberkatinya dengan hadiah yang paling berguna, hadiah itu adalah rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa membuat Anda merasa rendah diri tanpa persetujuan Anda sendiri. Alasan mengapa fiksi lebih menarik daripada bentuk sastra lainnya bagi mereka yang sangat suka mempelajari orang adalah karena dalam fiksi penulis benar-benar dapat mengatakan yang sebenarnya tanpa mempermalukan dirinya sendiri. Anda dapat sering mengubah keadaan Anda dengan mengubah sikap Anda.